menanggapi teknik pengurasan tadi, sepertinya saya kurang menjelaskan ya kan. Tapi mungkin bagi senior ini hal yang biasa, hal gampang untuk dilakukan. Tapi mungkin kalau ingin suatu penjelasan lagi, berikut saya ulas kembali. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar. Oke. Nah, kembali yang tadi ini, ini sudah tinggal beberapa senti, mungkin tinggal 4 cm, 5 cm. Nah, ini sudah kelihatan ikannya. Nah, dari sini ini nanti airnya dialirkan. Nah, tunggu sebentar ya, saya coba alirkan ya, susah megang sambil ngevideo. Nah, sudah ini dialirkan. Tuh, air yang ngalir kan. Nah, ini air dari tengah. Entah ini sifat IPA dari apa ini, fisika biasanya ini. Nah, pokoknya gitulah, airnya bakal ngalir ke sini. Nanti ini bakal sejajar, yang sini juga bakal ngalir ke tengah, bakal sejajar semua seperti yang saya ceritakan tadi. Oh mas, nanti kalau ada yang bingung, biasanya kalau lele diisi sampai dikuras sampai habis terus dikasih air, itu biasanya nanti kan stres, nanti banyak yang mati, kanibal. Iya benar, itu benar. Jadi mereka bakal beradaptasi kembali dengan kondisi air yang berbeda. Hal itu terjadi kalau Anda langsung nggerojok air dari pipa, sehingga airnya benar-benar baru, benar-benar dari sumber, benar-benar dari sumur atau tandon, atau mungkin Anda ngalirkan dari sungai, mungkin dialirkan ke kolam. Nah, itu bisa terjadi. Jadi mereka akan beradaptasi total dengan air baru. Karena itu kulit mereka biasanya kan ada lendirnya. Lendirnya itu tadi yang sudah beradaptasi dengan suhu, pH, keragaman hayati yang ada di kolam, biasanya sekian, terus berubah total drastis menjadi sekian, nggak tahu ya gimana ya. Maka mereka akan kaget, mereka akan berusaha untuk beradaptasi kembali, mencapai keseimbangan, di mana mereka akan kembali baik. Nah, biasanya timbul korban di sana. Mereka stres ya kan. Kalau stres nanti enggantung, kalau sudah enggantung nanti bagi lili yang masih kuat, mereka akan mengkanibal yang gantung tadi. Jadi terjadi yang kuat bakal makan yang lemah ya kan. Nanti kalau yang masih selamat tidak mati di kanibal, mereka akan luka, nanti lukanya kalau terinfeksi maka akan jamuran, maka akan timbul banyak sekali penyakit karena pengurasan yang salah tadi. Nah, terus kenapa saya melakukannya? Kenapa saya berani melakukannya? Karena ini. Nah, ini tadi. Jadi airnya itu enggak 100% air gerocok dari sumber yang baru, bukan air baru. Karena air ini, saya menggunakan sistem ini, air ini nanti akan seimbang ke sini, yang sini bakal seimbang ke tengah, maka kualitas airnya ini sama. Mereka homogen, 3 kolam ini ya. Kalau ini kan sudah putus itu, 3 kolam sana, maka punya ekosistem homogen sendiri di sana. Airnya akan sama 3 kolam itu. Sementara ini akan sama dengan 3 kolam ini. Jadi 3 kolam ini airnya homogen. Jadi ini kualitas air yang sebelum dikuras itu kualitasnya sama dengan ini, sama dengan itu. Nah, karena sama lalu dikuras satu, terus seperti saya ceritakan tadi, nanti ini dialirkan ke sini. Karena kualitasnya sama, maka mereka tidak perlu beradaptasi.
Saat nanti airnya terisi seperti saya bilang tadi, akan terisi sampai 2/3 isi kolam. Di sini juga 2/3 isi kolam, 2/3 isi kolam. Maka mereka tidak perlu beradaptasi akan hal itu karena airnya air lama. Lalu dikocor kan? Dikocor. Maka akan terjadi perubahan iklim di komunitas ini. Apa sih namanya? Tadi saya bilang lupa lagi. Jadi akan terjadi perubahan, ya. Perubahan iklim kecil di sini. Air lama akan ketambahan air baru, itu artinya akan terencerkan seperti saya ceritakan tadi. Nah, penambahannya kan tidak banyak. Jadi 2/3, penambahannya hanya 1/3. Di sini memang lili akan beradaptasi, tapi stresnya tidak akan mungkin sampai susah sekali untuk beradaptasi, tidak. Jadi mereka akan survive di sini. Kan ngocornya sedikit-sedikit airnya, guys. Kerucuk gitu kan. Ndak yang ngejos itu ndak. Soalnya saya pakai tekanan tandon. Tekanan tandon itu kan hanya berkekuatan dari gravitasi saja. Jadi ngalirnya rendah ke sini. Jadi tidak gerocok seperti air yang dipompa pakai sanyo atau pompa itu, ya kan. Jadi ini air dari tandon yang sudah diinapkan dulu biasanya. Hal itu sudah otomatis terjadi dilakukan karena memang saya pakai otomatis tandonnya kosong bakal ngisi. Lalu nanti kalau sewaktu-waktu digunakan untuk nguras, nanti air tandonnya akan dikebawahkan gini, ya kan. Jadi memang akan terjadi perubahan keseimbangan, tapi mereka bisa melewatinya, mereka bisa survive karena enggak 100%, jadi enggak kaget, kan berangsur-angsur. Jadi mungkin ini dikerocok sampai 2 jam atau 3 jam. Nah, nanti akan penuh lagi. Nah, jadi untuk mengisi 1/3 kolam, ya kan, masing-masing ngisi 1/3 untuk sampai penuh kolam lagi, itu dikerocok dengan waktu yang sangat lama, 3 jam 4 jam kadang-kadang. Nah, dengan waktu itu mereka berangsur-angsur memang suhu akan berubah karena air lama ditambah kerocokan air baru, nanti suhu entah itu akan naik entah itu akan turun, itu akan mencapai keseimbangan baru. Begitu juga pH-nya pasti akan mengencer, pasti akan menjadi netral. Kalau pH mendekati netral, nah jadi mereka akan baik-baik saja. Itu sepertinya jawaban saya. Nah, jadi seperti itu penjelasannya kira-kira. Kalau masih belum jelas seperti saya katakan di awal, monggo ditulis di komentar, nanti kalau bisa membantu bakal saya jawab. Nah, sekian dulu, terima kasih sudah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.